Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rianti dengan NPM 2421511111094. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C angkatan 2024. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surah Al-Kahfi, yaitu asbabun nuzulnya, isi kandungannya, lalu keutamaan membaca surah Al-Kahfi, dan terakhir saya akan membacakan 10 ayat surah Al-Kahfi. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anad bin Haris untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang apa yang dilakukan beliau, sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain sebagainya. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia memang benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika ia tidak mampu untuk menjawabnya, maka ia hanyalah mengaku-ngaku orang sebagai nabi." 3 hal tersebut yaitu yang pertama, tentang para pemuda Ashabul Kahfi yang mengasingkan diri dari kaumnya. Yang kedua, tentang seorang laki-laki yang menjelajahi Minangkori. Dan yang ketiga, menanyakan apa itu roh. Pada waktu itu, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh para pendeta-pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab dengan perkataan, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tidak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu tidak kunjung datang sehingga beliau tidak bisa menjawab kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, malaikat Jibril turun membawa wahyu yaitu surah Al-Kahfi. Jadi inilah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat makna-makna dan hikmah tertentu. Yang selanjutnya ada isi kandungan dalam surah Al-Kahfi. Kandungan surah Al-Kahfi yang pertama dapat diilhami dari cerita tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi tercatat pada ayat 1 sampai 26. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda bersama seekor anjing yang ditemuinya yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. 7 pemuda ini menolak menyembah berhala pada waktu itu sesuai dengan perintah rajanya. Ketujuh pemuda ini kemudian dikejar untuk disiksa. Mereka kemudian kabur hingga ke pegunungan Nikhayus dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Yang kedua diambil dalam kisah Musa dan Al-Khidir, menggambarkan tentang orang-orang berilmu. Kandungan surah Al-Kahfi dalam kisah ini, Allah mengajarkan umatnya banyak pelajaran tentang bagaimana ketetapannya melindungi kepentingan orang-orang benar dari pelanggaran orang-orang kafir, sekaligus menahan siksaan dari orang-orang kafir dan memberi mereka ketangguhan.
Itulah beberapa kandungan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Terdapat 110 ayat yang dalam bahasa Arab disebut Al-Kahf, artinya gua. Al-Kahfi juga disebut dengan Ashabul Kahfi yang artinya para penghuni gua. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama, ketika menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, maka akan terhindar dari fitnah Dajjal seperti sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Yang kedua, ketika dibaca setiap hari Jumat, akan disinari cahaya 2 Jumat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya 2 Jumat. Yang ketiga, ketika dibaca di hari biasa, surah Al-Kahfi akan menjadi cahaya dalam hari kiamat dan malaikat rahmat akan turun ketika surah Al-Kahfi dibacakan. Keutamaan lainnya yaitu yang pertama, diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, rumah terhindar dari setan. Ketiga, meninggal dalam keadaan syahid. Yang keempat, diberikan rasa tenang dan tentram, dan pastinya masih banyak lagi. Gimana? Hebat banget kan keutamaannya? Maka jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Selanjutnya, saya akan membacakan 10 ayat surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.